Persiapan Misa Minggu Biasa 26 tahun B. Wartakanlah Injil dan sembuhkanlah dalam nama Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45, 47 dan 48. Dalam perikop ini kita mendengar bahwa Yohanes melapor kepada Yesus bahwa ia telah mencegah orang yang mengusir roh jahat dalam nama Yesus, tetapi dia bukan pengikut Yesus. Ternyata Yesus tidak berkenan. Lalu Yesus malah mengajarkan bahwa sebenarnya orang itu dalam barisan yang sama dalam karya keselamatan. Dengan demikian, tidak menghilangkan keistimewaan sebagai pengikut Yesus, karena Yesus dan pengikutnya berhubungan sangat erat, sehingga hal yang kecil pun akan tetap mendapat upahnya jika itu dilakukan terhadap pengikut Yesus. Kemudian pengajarannya dilanjutkan tentang penyesatan dan disertai dengan peringatan keras. Yang pertama, penyesatan dari yang lebih kuat kepada yang lebih kecil atau yang lebih lemah. Penyesat itu seharusnya ditenggelamkan atau disingkirkan dengan keras. Lalu penyesatan oleh diri sendiri melalui anggota tubuh. Maka anggota tubuh itu harus dipotong, disingkirkan. Tampak sekali bahwa di sini nilai kerajaan Allah jauh lebih tinggi daripada keutuhan suatu tubuh. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan bab 11 ayat 25 sampai 29. Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Dalam perikop ini kita juga mendengarkan Joshua yang ingin supaya Musa mencegah Medad dan Eldad untuk tak bernubuat, karena kedua orang ini tinggal di perkemahan dan tidak ikut dengan yang lain bersama Musa untuk menerima roh. Tetapi mereka di perkemahan ternyata mendapatkan roh dari Allah dan bernubuat seperti nabi. Di sini Musa tidak berkenan dengan keinginan Joshua, tetapi malah dia menginginkan berandai-andai bahwa Tuhan mengaruniakan roh kepada semua umat untuk menjadi nabi, bernubuat seperti dia. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mazmur tanggapan dari Mazmur 19. Mazmur tanggapan ini menggarisbawahi respon Musa atas permintaan Joshua, juga respon Yesus atas laporan Yohanes, bahwa Yosua dan Yohanes di sini ditampilkan sebagai orang yang sedang dalam godaan, karena sebagai orang yang terpilih atau orang yang dekat dengan orang yang sangat penting. Godaannya adalah godaan hal kecongkakan atau kesombongan, dan ini bisa melanda siapa saja. Kita lihat dari ayat-ayat yang muncul, ada permohonan di situ. Tetapi siapa sadar akan kesesatannya? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kencongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Semoga di gereja Anda ayat-ayat Mazmur ini dinyanyikan semuanya. Jadi akan terlihat kaitannya ayat ini dengan Injil maupun dengan bacaan yang pertama. Bacaan kedua diambil dari surat Santo Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 9. Kekayaanmu membunuhmu. Di sini Yakobus memperingatkan gaya hidup orang kaya yang semena-mena, padahal mereka beroleh kekayaannya dengan cara yang tidak adil. Ini misalnya dengan menahan upah para buruh penyabit di ladang mereka. Yakobus mengingatkan bahwa Allah mendengarkan rintihan mereka yang tertindas dan siap mengadakan pembalasan. Perutusan,
Berkat santapan sabda, gereja mampu memanfaatkan setiap kesempatan guna berbuat baik sebagai anugerah yang dikurniakan Allah. Bandingkan dengan rumusan doa kolekta. Berkat santapan Ekaristi, gereja beroleh harta kekayaan yang takkan lapuk, kasih kepada Allah dan sesama sebagai harta surgawi yang dijanjikan. Bandingkan dengan doa sesudah komuni.